checking rekan-rekan akademi. Saya biasanya kalau data ready ya, saya nggak mengerjakan yang lain-lain. Setelah data di kita coding, yang akan saya lakukan adalah melakukan uji validasi. Itu saja, itu dulu gitu ya. Nah, uji validasi pertama adalah memasukkan semua kalau ini tidak berhasil, ini saya masukin ke 40 dulu ya. Kalau ini nggak berhasil, baru satu persatu. Dan Haji Gile, seperti yang tadi saya bilang, the problem of ini tuh nggak muncul, seringkali bermasalah. Nah, ini yang akan saya lakukan adalah menutup dulu yang namanya si SPSS ini. Ya. Menutup dulu, lalu kita buka lagi. Ini saya masukkan dulu. Sebentar, mumpung lagi kebuka. Eh. 2023 Sustainability Bromo. Jadi saya tentang sustainability, tapi penelitian saya nggak hanya di Bromo, tapi juga di berbagai tempat wisata yang lain ya. Saya ngomongin reputation, saya ngomongin juga publicity. Nah, kali ini saya ngomongin Bromo, ngomongin apa barusan yang disebut dengan sustainability. Oke. Nah, ini kebuka. Kemudian kita coba lagi ya guys. Nah, tadi yang di versi 29 ini ngaco banget. Saya sering banget ngalamin crash boom bang. Nah, ini keluar. Nah, sekarang keluar. Kita cek di sini, lihat nih, DI aman, alhamdulillah. Rapih kan, tuh kan. Coba yang kedua, DP. Nah, ini bermasalah karena dia cross loading, tapi cross loadingnya sesama jenisnya ya. Berikutnya DC. Destination credibility, DC. Oh, cool. Lalu EM. Nah, ini ada DT1, tapi dia memang nggak masuk ke mana-mana karena dia nilainya nggak muncul. Artinya dia emang tidak valid. VI, visit intention semuanya masuk. Cuman di VI2 ini memang dia cross-loading bermasalah. Lalu ada DS. DS tidak muncul 2. Ini ada DR. Kemudian ada DT, dan DS ini tidak muncul semua. DS ini jadi kalau saya menggunakan padahal dia itu peran utama dalam penelitian saya. So artinya di sini saya tidak akan menggunakan cara pertama. Jadi artinya kan kalau sebetulnya kalau digabrugin semua, diablusin semua, itu beres sekali kerja kan. Ini saya kembalikan ke 25. Tapi akhirnya jadi satu persatu. Nah, satu persatu artinya, DR ketinggalan cuy, DR5. Udah, akhirnya saya harus step by step. Oh baby. Jadinya ini harus apa coba? Ya satu persatu, kerja satu persatu gitu. Gimana sih satu persatu? Oh ya guys, sebetulnya saya sedang mendalami penggunaan
AI dalam melakukan penelitian ya, untuk menulis artikel dan seterusnya. Namun demikian, saya coba kasih pelatihan ke mahasiswa, ke dosen kayak gitu. Dan sejauh ini so far oke. Termasuk di kelas-kelas saya ya, kalau saya ngajar, saya kasih tahu mahasiswa. Tapi memang saya belum berkenan membuat ini secara online ya. Saya masukin, khawatir gimana ya? Khawatir ada kekhawatiran tertentu jika biar orang lain aja yang melakukan, saya enggak. Jadi kalau Anda mau belajar langsung ke saya. Ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu, waktu saya pergi ke Italia, ada sebuah conference di mana di sana saya sempat berdiskusi dengan banyak guru besar, banyak ahli gitu. Saya tanya, sebetulnya bagaimana sih etikanya atau bagaimana seharusnya kita menyikapi teknologi AI ini? Dan mereka sepakat, akhirnya kami sepakat bahwa AI itu sama seperti kita menggunakan Amos, Grammarly, kita menggunakan Google Scholar gitu, menggunakan teknologi yang lain itu hanya alat bantu dan itu diperbolehkan, cuy. Benar nggak? Diperbolehkan. Anda bayangkan dulu sebelum ada Google Scholar, orang itu jurnal tuh sebelum ada internet, jurnal tuh harus jurnal cetak dan kita harus berlangganan gitu. Dan mahal kan kalau jurnalnya dari luar negeri. Hanya kampus-kampus besar saja yang bisa gitu. Yang kampus besar yang uangnya besar, yang karena didukung oleh industri, didukung oleh pemerintah kan, gelontorin uang budget pajak, makanya kampus besar akan terus besar gitu. Kampus kecil akan tertinggal. Nah, untuk itu kan cuman memang jadi yang perlu adalah ini memang mempermudah, tapi hati-hati dengan isu plagiarisme. Tetap kita memparafrase ya, supaya tidak ternyata untuk memparafrase pun sekarang ada AI-nya gitu ya. Jadi dianggap bermasalah, taunya oke. Sedikit diskusi lagi nih teman-teman, mungkin orang bahasa Inggris kan idealis, pasti beridealis ya. Mereka selalu beranggapan bahwa wah, Google Translate tuh buruk bla 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 gitu. Whatever gitu. Tapi kan orang tetap pakai gitu. Mereka menganggap bahwa wah, yang terbaik adalah bla 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 gitu. Tapi orang tetap pakai. Tapi juga dengan ahli statistik, saya ngerti banget dulu ya. Bukan ahli sih, ada satu dosen yang entah idealis, entah karena dia belum bisa juga menggunakan SPSS gitu. Jadi ada mahasiswa yang menggunakan SPSS untuk mahasiswa S2 ya. Terus dia marah-marah dong. Terus dia minta si mahasiswa tersebut untuk menghitung ulang manual. Apa kabar gitu ya. Nah terus saya nggak ikutan dalam panel itu gitu. Tapi kemudian saya dengar aja. Saya cuma komentar, saya dimintain komentar, gimana tuh Pak, kayak gitu. Saya bilang gini, lu dari Jakarta ke Bogor ya. Nenek moyang lu dulu naik kuda, nenek moyang lu mungkin jalan kaki, ngesot gitu kan. Nah, suruh dia ngesot aja tuh ke Bogor gitu dari Jakarta. Teknologi cuy, ada teknologi itu dimanfaatkan begitu. Bukan berarti kita harus mempertahankan sesuatu yang konvensional hanya karena kita nggak mampu beradaptasi gitu. Ya, jangan terjebak dalam masa jahiliyah gitu. Zaman Nabi naik onta.
Nah sekarang di Indonesia mana ada onta gitu. Jadi open your mind, belajar, ya. Open your heart, belajar. Nah belajar itu disarankan, diwajibkan ya oleh Nabi. Bahkan dibilang belajarlah hingga ke negeri Cina. Ya itu kan metafora gitu. Bukan berarti kita harus berduyun-duyun ke Cina gitu. Ya belajar ke UNJ lah yang dekat. Oke ya, kita ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga membantu.